Mengetahui penanganan kasus uang palsu yang melibatkan Kepala Perpustakaan UIN Makassar, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Goa, Sulawesi Selatan. Selamat siang Linda, apakah 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah menjalani pemeriksaan? Dan jika sudah, apa hasil pemeriksaannya? Baik, selamat siang Imron dan juga saudara. Dari 15 tersangka yang sudah dilakukan penahanan, 5 orang yang sebelumnya dalam perjalanan dari Kabupaten Mamuju dan 1 orang dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, semuanya sudah tiba di Polres Goa. 9 orang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan, sedangkan 6 orang yang berasal dari Mamuju dan juga dari Wajo saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, saudara. Sedangkan dari 15 tersangka yang ditetapkan, salah satunya yakni Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim, yang juga merupakan dosen ilmu perpustakaan di UIN Alauddin Makassar. Selain itu, polisi juga turut menetapkan staf honorer dan sejumlah orang lainnya sebagai tersangka. Dari pernyataan Kapolres Goa AKBP Reonal TS Simanjuntak, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tersangka-tersangka baru karena kasus ini saat ini masih dalam proses penyelidikan dan masih dalam proses pengembangan. Dari penggerbekan yang dilakukan Polres Goa Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan sebanyak kurang lebih 100 alat bukti, salah satunya yang dapat Anda lihat di belakang saya, yakni mesin cetak yang diduga kuat sebagai alat produksi uang palsu. Mesin cetak ini, saudara, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kemudian mesin cetak ini merupakan mesin milik kampus yang difungsikan sebagai pencetak karya-karya ilmiah yang bersifat pendidikan di kampus namun dialihfungsikan atau diselewengkan menjadi pencetak uang palsu, atau apakah kemudian mesin cetak ini merupakan milik tersangka yang dibawa dari luar kampus masuk dalam kampus. Ini kami masih dalam proses untuk mengkonfirmasi, lebih lengkapnya nanti akan kami ketahui besok. Kita akan menunggu pernyataan langsung mengenai kasus ini dari Kapolda Sulawesi Selatan. Namun kalau kita runut fungsi dari mesin cetak ini, saudara, sebenarnya mesin cetak ini berguna untuk mencetak dalam skala yang besar. Bisa mencetak majalah dan juga katalog dalam jumlah besar, mampu mencetak berbagai ukuran double folio. Alat mesin ini juga, saudara, memiliki kelebihan yakni mampu mencetak beragam warna seperti warna emas, silver, dan juga stabilo. Dan dengan beragam kelebihan ini kemudian harga mesin ini diperkirakan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mesin ini sebenarnya umumnya sering dijumpai di perusahaan percetakan yang cukup besar. Polisi bahkan juga mengakui bahwa hasil cetakan uang palsu kali ini adalah yang tercanggih lantaran tidak mudah terdeteksi dan bisa memproduksi uang palsu dengan lembaran Rp100.000 emisi keluaran terbaru dalam jumlah banyak. Imron. Ya Linda, uang palsu yang dicetak kita tahu bersama jumlahnya cukup banyak begitu ya. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang palsu yang telah dicetak tersebut didistribusikan kemana saja, Linda? Baik, untuk saat ini kami juga masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian sebenarnya kapan kasus ini mulai terjadi dan juga uang ini diedarkan kemana saja. Namun dari kronologi yang kami dapatkan bahwa kasus ini terungkap di akhir November kemarin ketika rekan salah satu pelaku melakukan transaksi menggunakan uang palsu di kantor pembiayaan Kecamatan Palangga Goa sejumlah Rp500.000 pecahan uang 100 emisi terbaru. Setelah itu Polres Goa kemudian melakukan pengembangan dari kasus ini sampai melakukan penggerebekan, menemukan lokasi produksi uang palsu yang ternyata berada di dalam lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, tepatnya di dalam gedung perpustakaan. Dan selain mengamankan mesin cetak, Polres Goa juga mengamankan sebanyak 100 jenis barang bukti lainnya, diantaranya yaitu Rp446 juta uang palsu pecahan 100.000, buku rekening, kartu ATM dan KTP, alat potong, gabus putih untuk kedap suara. Dan barang bukti ini semuanya diambil di dalam gedung perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar, saudara. Sekali lagi kita masih akan menunggu kepastian pernyataan resmi dari pihak kepolisian, yakni tepatnya dari Kapolda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan press conference pada besok, tepatnya tanggal 19 Desember 2024. Imron.
Baik, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu ini. 9 diantaranya telah selesai menjalani pemeriksaan, sementara 6 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan tidak memungkinkan akan ada tersangka baru dalam proses penyidikan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan.